Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, ada kisah yang ingin saya ceritakan ke sahabat. Dulu teman saya begitu memuji RK, Ridwan Kamil maksudnya ya. Katanya beliau sangat ramah. Ya, itu disaksikan ketika berbagai media menyorot RK sering menyapa warganya dengan bahasa Sunda. Kemudian juga kehebatannya mempercantik kota. Kita tahu ya, expose media begitu besar-besaran menunjukkan kota Bandung katanya yang menjadi semakin cantik dengan taman-taman kota, dengan perapihan trotoar dan sebagainya. Katanya juga merakyat. Barangkali karena lagi-lagi expose media yang menyorot bagaimana seorang RK sering membuat acara bersama rakyat, ketemu warga. Kemudian juga katanya memberikan suri teladan karena ditampakkan seorang RK sedang memungut sampah di alun-alun. Tapi lucunya pas sekarang ditanya lagi temen itu, gimana sekarang RK? Katanya, sama aja kayak pemimpin kebanyakan. Cuman mikirin perut sendiri. Kebijakan-kebijakannya nggak ngaruh buat rakyat jelata. Saya kaget dong. Kemudian saya tanya, kok bisa? Kemudian dia malah balik nanya, emang patung superhero bisa dimakan? Terus teman saya ini kemudian ngasih solusi yang luar biasa. Dia bilang, harusnya yang dilakukan RK dulu adalah membangun urban farming. Di taman-taman kota itu dijadikan urban farming saja sekalian. Dan hasilnya itu bisa dijual dengan harga murah untuk orang-orang yang terbatas perekonomiannya. Atau bahkan untuk rakyat miskin digratiskan. Untuk orang kaya beli dengan harga mahal. Kemudian dibibitkan lagi. Ini saya bilang nih gagasannya luar biasa ini. Ya mungkin sahabat semua benar kalau bisa dikatakan bahwa corona ini adalah bencana. Tapi justru dengan bencana inilah kita mampu melihat mana pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyatnya dan mana pemimpin yang hanya mengandalkan pencitraan saja. Mana pemimpin yang bekerja dalam senyap dan mana pemimpin yang dikelilingi puluhan tim media pribadinya. Luar biasa, media memang menjadi alat yang paling efektif dan mungkin juga efisien untuk terus menyuarakan, untuk terus menampilkan sosok-sosok yang ingin dipersepsikan oleh publik. Makanya saya kira kebijakan-kebijakan yang efektif tentu adalah kebijakan-kebijakan yang terasa dalam jangka panjang. Ya bayangkan saja, taman kota yang dibangun RK, faktanya kan itu menjadi beban untuk dibiayai. Justru di saat orang-orang nggak boleh keluar rumah, justru saat pergerakan orang-orang dibatasi, kan jadi tidak ternikmati. Ya pencitraan kan seperti menghias kue yang sudah gosong. Bagaimanapun tetap itu akan terasa pahit. Ini juga seperti mencat rumah bobrok. Diupulas segala macam indah pun itu akan ambruk. Ya kan sampai akhirnya kita hari ini mendapatkan sebuah meme yang bertebaran. Semuanya berawal dari gorong-gorong. Semuanya ini berawal dari pencitraan belaka. Padahal kalau bicara belusukan, kan itu jauh-jauh hari juga sudah dilakukan oleh presiden terlama kita, Presiden Soeharto. Dia sering juga belusukan kemana-mana. Tentu tanpa sorotan media yang begitu canggih seperti hari ini. Atau dulu di zaman SBY ada Mensos yang juga sama, kerjanya belusukan. Bahkan ada agenda setiap pekan menginap di rumah warga untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi pada rakyat jelata. Mensosnya dari mana itu lupa saya. Nah saya jadi ingat sebuah video yang cukup menarik. Ada di YouTube dulu ya. Ini kalau nggak salah dibuat oleh YouTuber dari luar negeri. Pada saat presiden yang sekarang masih menjabat di periode pertama. Videonya berkisah tentang sebuah pemerintahan di area tropis yang dibangun dengan balutan kebohongan. Pemerintahan asap dan kabut. Maka ketika asap dan kabutnya menghilang, pemerintahan itu pun runtuh, jatuh. Saat akan diperbaiki, sudah terlambat. Semuanya sudah porak-poranda. Tapi ini kita cari lagi, ternyata nggak nemu videonya. Entah dihapus oleh YouTube atau oleh pemiliknya. Kita juga belum tahu sampai sisi itu. Hari ini, rakyat jelata di Indonesia sudah bosan, sudah muak dengan pencitraan. Ini ibaratkan sebuah kendaraannya dalam bentuk roket gitu, yang cepat naik ke atas, tapi kemudian juga cepat jatuh ke bawah. Sedikit berbeda dengan pesawat komersil biasa ya, yang dia naiknya pelan-pelan, berada di ketinggian, sudah mau habis turun, isi lagi, naik lagi di ketinggian yang sama. Terus melakukan pergerakannya dengan konsisten, dengan istiqomah. Jadi buat para calon-calon presiden yang sekarang bertebaran balihonya di mana-mana, kami hanya ingin bertanya, masih pada mau pakai pencitraan nggak nih?
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, sahabat semua bisa memberikan support dalam bentuk finansial dengan berdonasi ke rekening ini. Jangan lupa juga untuk mengkonfirmasikan sekaligus kita membangun silaturahim dengan lebih personal melalui WhatsApp di nomor ini.